Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang organisasi adaptif, dan tentunya sebelum masuk ke materi, akan diri dulu. Nama saya Purwastuti, saya Widya Iswara, ahli utama Lembaga Administrasi Negara. Ibu sekalian, untuk sesi pagi hari ini apa saja yang akan Bapak Ibu pahami terkait dengan organisasi adaptif? Tentunya saya akan mereview organisasi adaptif, dan juga bahwa untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini terdapat 4 agenda, di mana agenda pertama self mastery Bapak Ibu sudah dapatkan, dan kita sekarang menganjak pada agenda kedua, yaitu kepemimpinan strategis. Di dalam kepemimpinan strategis ini ada 3 submateri, yaitu organisasi adaptif, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Nah, di sini juga untuk slide berikut ini hanya sepintas karena ini merupakan persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama. Dan ini kami ambil dari PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Bapak Ibu tentunya bisa melihat apa saja persyaratan tersebut. Kemudian tuntutan terhadap JPT Pratama di sini adalah antara lain mengelola perubahan. Disebut mengelola perubahan itu apa? Yaitu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah, tidak tergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, serta mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara. Kemudian selanjutnya adalah diambil dari Permenpan 28 tahun 2017 tentang standar kompetensi. Untuk level Bapak Ibu, maka indikator perilaku integritas pada level 4. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa untuk level 4 itu ada 3 poin, yaitu mengarahkan unit kerja, kemudian memastikan perubahan, dan yang ketiga adalah memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja. Nah, ini adalah poin penting tentang organisasi adaptif. Apa sih sebenarnya yang akan menjadi output atau outcome daripada organisasi adaptif? Ya, ini Bapak Ibu mampu membangun organisasi adaptif tapi juga agile. Selanjutnya adalah untuk sistematika pembelajaran. Sebenarnya ada 4 sesi. Organisasi dan kepemimpinan untuk sesi pertama, yang kedua adalah organisasi adaptif dan organisasi agile, dan yang ketiga adalah bedah kasus. Tentunya Bapak Ibu nanti akan menerima kasus yang harus dibedah dengan menggunakan salah satu tools yang nanti akan disampaikan. Dan yang keempat, mungkin ini tidak ada, tetapi diganti dengan tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Kita menginjak pada sesi pertama itu tentang organisasi dan kepemimpinan. Di dalam organisasi dan kepemimpinan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami, yaitu tentang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka, organisasi sebagai teknologi dan mesin transformasi, birokrasi Weber, kelemahan perubahan yang top down itu seperti apa, kemudian alasan organisasi publik berubah. Juga disampaikan juga perbedaan antara manajer dan pemimpin. Bapak Ibu juga harus mengetahui pergeseran paradigma organisasi publik, dan yang terakhir adalah revolusi industri 4.0. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai gambaran organisasi sebagai sebuah sistem terbuka, di mana di sana ada input, ada output, tapi antara input dan output itu tentunya ada suatu transformasi proses dengan langkah-langkah terobosan yang harus dilakukan untuk mencapai output, sehingga output di sini akan berdampak pada outcome, dan outcome itulah yang nanti berdampak kepada lingkungan atau stakeholders Bapak Ibu sekalian. Ini adalah contoh organisasi sebagai teknologi atau mesin transformasi, di mana input itu bisa berupa permasalahan yang harus diselesaikan, sehingga melalui transformasi proses, apakah itu dengan terobosan antara lain misalnya harus membuat regulasi atau harus menciptakan sesuatu inovasi, maka akan didapatkan output yang
lebih baik dan merupakan penyelesaian dari permasalahan yang ada tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada 2 video yang akan Bapak Ibu lihat tentang Agile Organization. Tapi di dalam video tadi berisi 2 sisi sebenarnya. Yang pertama adalah traditional top-down hierarchical organization, dan yang kedua adalah agile team based organization. Tapi ini adalah dalam satu video. Nah, Bapak Ibu silahkan, ada pembagian kelompok di mana ada kelompok tradisional top down, dan di sini ada beberapa hal yang perlu dibahas. Apa saja peran pemimpin dalam top down hierarchical organization, dan juga bagaimana komitmen SDM terkait tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan untuk agile team based organization, di sini juga ada yang harus dibahas, apa saja peran pemimpin dalam agile organization, bagaimana pembagian tugas SDM baik itu proses, produk dan juga services. Dan yang terakhir, bagaimana penetapan long term strategis. Nah, ini merupakan satu video, tapi sebetulnya ada 2 bagian. Satu tradisional, yang satu agile team. Silakan Bapak Ibu untuk bisa melihat video tersebut. Selanjutnya adalah Bapak Ibu tentu perlu memahami apa sih birokrasi Marxisme, apa sih karakteristiknya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat karakteristik daripada birokrasi. Selanjutnya kita melihat bahwa dalam tayangan video bahwa top down itu tidak selalu benar. Karena itu ada mempunyai beberapa kelemahan dalam perubahan yang sifatnya top down. Di sini ada 3 tentang perubahan yang bersifat top down sering dianggap gangguan oleh bawahan, kemudian ada pimpinan di level tengah cenderung resisten terhadap perubahan yang ditekan dari atas, dan terakhir sejarah telah membuktikan bahwa sulit menerima ide yang ditekankan dari atas. Kemudian tentu saja untuk era sekarang ini organisasi publik sudah mulai melakukan perubahan-perubahan. Di sini kita lihat alasan organisasi publik berubah. Ada 4 hal, yaitu yang pertama adalah bagaimana pemerintah bisa bekerja dengan lebih baik, bagaimana melakukan efisiensi, bagaimana kita mampu untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan, dan juga yang terakhir bagaimana kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Gaya. Nah, selanjutnya tadi disebutkan juga tentang pergeseran paradigma administrasi publik. Bapak Ibu tentu belum semua, tentunya tidak semuanya, atau mungkin boleh saya katakan bagaimana pergeseran paradigma administrasi publik. Tentu pada saat old public administration, masyarakat hanya sebagai objek saja. Tapi pada saat perkembangan new public administration, masyarakat sebagai objek tapi sudah didengar. Kemudian pada saat new public management, di sini masyarakat sudah ditempatkan sebagai customer, dan pada saat new public service, masyarakat adalah sebagai aktor pembangunan, dan pada saat new public governance, bagaimana masyarakat diberdayakan. Karena kalau kita lihat perubahan dari government state menjadi governance publicness. Kemudian ini gambaran dari bukti keunggulan agile birokrasi. Kalau kita lihat Malaysia, Singapura itu benar-benar sudah memang memiliki organisasi yang agile, dan mereka negara-negara itu juga merupakan negara berkembang. Dilihat dari semua ranking reportnya, mulai Global Competitiveness Index sampai dengan Property Right. Di sini kita lihat, tapi Indonesia juga masuk di dalamnya, yaitu dalam Global Competitiveness Index dan juga pada Travel dan Tourist Competitiveness. Pada revolusi industri 4.0, di mana kita lihat perkembangan industrial 1.0 itu, di mana semuanya dilakukan dengan sederhana sekali, mulai dari steam, water, mechanical, production equipment, di mana disebut sebagai mekanisasi. Kemudian pada saat industrial 2.0, di sini sudah ada pembagian divisi
kemudian sudah dilakukan menggunakan electricity dan juga mass production, kita menyebutnya sebagai masifikasi. Dan Industrial 3.0 itu sudah menggunakan elektronik, IT, automated production, dan kita menyebutnya sebagai otomasi. Dan kita sekarang pada Industrial 4.0 di mana ada tuntutan digitalisasi pada semua level atau sektor. Dan ini tentunya akan berkembang pada Industrial 5.0 dan bahkan mungkin Industrial 6.0. Nah, di sini tidak salah kalau Klaus Schwab, dia adalah seorang founder and executive chairman dari World Economic Forum, menyatakan bahwa in the new world, it is not the big fish which eats the small fish, it's the fast fish which eats the slow fish. Demikian yang disampaikan oleh Klaus Schwab. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui apa arti dari yang disampaikan oleh Klaus Schwab tadi, bahwa organisasi harus berusaha untuk melakukan adaptasi dan juga dengan lincah dan gesit. Demikian Bapak Ibu untuk sesi yang pertama. Kita lanjutkan sesi yang kedua nanti berikutnya.